Selamat pagi semua adik-adik. Bagaimana kabarnya? Bapak yakin adik-adik sehat semua ya. Nah, hari ini jumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran pecahan. Nah, kemarin kita telah belajar tentang perkalian pecahan dan desimal. Sekarang kita akan belajar tentang pembagian pecahan dan desimal. Apakah adik-adik saya sudah siap untuk belajar? Nah, seperti biasanya, sebelum kita memulaikan pembelajaran, Bapak akan memberikan instruksi. Yang pertama, adik-adik diharapkan mampu mengikuti video pembelajaran yang ditampilkan. Diharapkan setiap individu ataupun kelompok mengamati dan menyimak video pembelajaran yang ditampilkan. Seterusnya, catatlah poin-poin penting dari video pembelajaran yang ditampilkan. Nantinya, setelah video pembelajaran selesai, adik-adik akan menyelesaikan suatu kasus pada LKS yang akan Bapak bagikan. Oleh karena itu, kepada adik-adik semua, mari kita menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang Bapak mengharapkan kepada adik-adik untuk mempersiapkan diri di dalam belajar ya. Nah, saat ini kita akan belajar tentang pembagian pecahan. Kira-kira adik-adik semua sudah tahu bagaimana proses pembagian pecahan itu? Nah, untuk menjawab keraguan dan pertanyaan itu, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Sebelumnya, Bapak akan menjelaskan tentang kompetensi dasar. Pada bagian ini, yang menjadi kompetensi dasar kita secara kognitif adalah menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Untuk keterampilannya, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Dari kompetensi dasar tersebut, maka dapat kita tarik sebuah tujuan dari pembelajaran ini nantinya adalah setelah mengamati materi pada video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan cara pembagian pecahan dan desimal dengan benar. Kedua, setelah bekerja secara kelompok, siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan pembagian pecahan dan desimal dengan benar. Dan ketiga, setelah bekerja secara kelompok, siswa dapat menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pembagian pecahan dan desimal dengan benar. Nah, berikut Bapak akan menjelaskan kepada kita tahapan pembahasan kita nantinya. Nantinya kita akan belajar tentang pembagian pecahan biasa. Kedua, kita juga akan belajar tentang pembagian pecahan campuran. Dan terakhir akan belajar tentang pembagian pecahan desimal. Oleh karena itu, mari kita simak satu persatu. Coba kita simak. Apakah kalian mengetahui jawaban dari setengah dibagi dengan seperempat? Ada kira-kira dari anak-anak saya yang tahu bagaimana mendapatkan jawaban tersebut? Nah, oleh karena itu mari kita coba perhatikan jawaban dari seorang Rudi. Rudi berpikir untuk menjawab ini dengan cara setengah dibagi dengan seperempat itu dapat dilakukan, yaitu setengah dikalikan dengan 4/1. Hasilnya adalah 2. Nah, kemudian ada cara Fani. Coba perhatikan ya cara Fani dan coba dianalisis.
Fani yaitu setengah dibaginya dengan seperempat. Nah, dia memperoleh 1 dibagi 1 itu 1 dan 2 dibagi 4 itu 0,5 sehingga 1 per 0,5 sama dengan 2. Nah, bagaimana dengan cara April? April berpikir bahwa setengah itu dapat dibagi dengan seperempat dan hasilnya yaitu setengah kita kali menjadi 4/1, hasilnya sama dengan 2. Nah, dari ketiga cara yang dilakukan oleh adik-adik ini, ternyata jawaban mereka sama, hanya dalam proses mereka memiliki perbedaan yang agak berbeda sedikit. Oleh karena itu, kepada adik-adik saya untuk bisa memahami dan bisa mengambil suatu kesimpulan mana yang lebih menarik untuk kalian gunakan dalam proses penyelesaian suatu pecahan. Nah, coba kita kerjakan. Sekarang, bagaimana jika 2 dibagi dengan 1/4, hasilnya kah berapa? Lalu, bagaimana jika 4/5 dibagi dengan 4, hasilnya juga berapa? Dan terakhir, bagaimana jika 2,8 dibagi dengan 0,4, hasilnya kah berapa? Nah, catatlah soal ini dan jawab di selembar kertas. Nantinya setelah video pembelajaran, kalian bisa menyerahkan kepada Bapak. Sudah dicatat? Oke, kita lanjut ya. Nah, ayo kita coba amati. Berikut konsep pembagian pecahan. Pada bagian ini, Bapak akan memberikan kepada kita konsep dalam melakukan pembagian suatu pecahan. Diperhatikan dan dicatat hal-hal penting yang memang dianggap perlu ya anak-anakku. Misalnya jika A dibagi oleh B per C sama dengan A/1 dikali dengan C per B. Dengan catatan pada bagian ini adalah B dan C tidak boleh bernilai 0. Nah, ingat ya, kalau misalnya ada soal berbentuk konsep yang seperti ini, maka penyelesaian seperti penjelasan pertama ini. Lalu seterusnya, misalkan A per B dibagi oleh C, itu dapat dilaksanakan dengan A per B kita kali dengan 1 per C. Dengan catatan bahwa B dan C tidak boleh bernilai 0. Nah, selanjutnya, jika A per B dibagi oleh C per D, itu dapat diselesaikan dengan A per B kita kali dengan D per C. Dengan catatan bahwa B, C, dan D tidak boleh bernilai 0. Nah, konsep ini menjadi landasan adik-adik untuk menyelesaikan pembagian pecahan. Semoga adik-adik bisa menyimak dan bisa menjadi bekal kalian di dalam menyelesaikan suatu kasus berikut ini. Mari kita lanjutkan. Pertama, kita akan melakukan pembagian yaitu bilangan asli dibagi dengan pecahan biasa. Perhatikan permasalahan berikut. Ibu mempunyai 2 kg gula yang akan dibuat kue. Masing-masing resep kue memerlukan 1/4 kg gula. Berapa banyak resep yang dapat dibuat oleh ibu? Kedua. Perhatikan contoh kedua. Nah, dari kedua contoh ini, Bapak akan menyelesaikan salah satu nantinya dan contoh yang satunya akan kalian selesaikan sebagai tugas kelompok kalian. Oke. Nah,
Tadi kakak mempunyai 2 meter pita yang akan digunakan untuk membuat bunga. Masing-masing bunga memerlukan pita 1/4 meter. Berapa banyak bunga yang dapat dibuat oleh kakak? Nah, coba diamati ya. Dari soal ini memberikan kita suatu penguatan bahwa kakak itu mempunyai 2 meter pita di garis bawahi. Lalu nantinya masing-masing bunga itu memerlukan pita 1/4 meter. Jadi berapa banyak bunga yang dapat dibuat oleh kakak? Nah, kira-kira untuk mendapatkan total bunga itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, dari soal, misalnya ada 2 meter pita yang dibuat bunga. Setiap kali bunga berarti kita mengurangi secara berulang 1/4 meter dari 2 meter yang ada sampai pita habis dibuat menjadi sebuah bunga. Nah, itulah konsepnya sudah ada. Bahwa kita akan mengurangi secara berulang 1/4 meter dari 2 meter tersebut hingga akan habis. Oke. Nah, untuk itu kita bisa memodelkan yaitu 2 dikurang 1/4 dikurang dengan 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 1/4. Nah, sama dengan berapa? Nah, kira-kira beginilah konsep dalam pembagian pecahan. Nah, ini sudah tahu kan? Artinya dasarnya bahwa konsep pembagian pecahan itu adalah merupakan pengurangan secara berulang, ya. Nah, artinya kita bisa memodelkan 2 dibagi 1/4 itu sama dengan 2 dikali 4/1 sama dengan 8. Oke. Nah, kita bisa modelkan dalam bentuk pemisalan. Misalkan ada 2 meter pita dan masing-masing telah dipotong. Setiap satu potong itu dapat satu bunga. Sehingga kalau kita totalkan berapa total bunga adalah 8. Nah, dan setiap satu bunga itu adalah 1/4 meter. Nah, ternyata terlihat bahwa ada 8 bunga yang dapat dibuat dari 2 meter pita. Jadi 2 dibagi 1/4 itu sama dengan 8. Nah, bagaimana bila setiap bunga memerlukan setengah meter? Coba dikerjakan atau dicari bagaimana bila setiap bunga memerlukan setengah meter dari 2 meter pita tersebut. Berapa bisa dapat kita peroleh bunga? Oke. Nah, tentunya konsep tersebut adalah dalam konsep matematika A dibagi B per C sama dengan A dikali dengan C per B. Nah, konsepnya sudah ada ya. Oleh karena itu tidak susah dan tidak sulit untuk menyelesaikannya. Nah, mari kita perhatikan konsep. Apabila bilangan asli dibagi dengan pecahan biasa, maka pembagian berubah menjadi perkalian, tetapi pecahannya dibalik. Artinya penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Nah, dalam bentuk umum dapat kita modelkan yaitu A dibagi dengan B per C sama dengan A dikali C per B. Sehingga A dikali C per B. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk pada pecahan biasa dibagi dengan bilangan asli. Coba kita perhatikan contoh ilustrasi. Ibu mempunyai 3/4 roti akan diberikan kepada 2 anaknya. Masing-masing anaknya harus mendapatkan roti yang sama. Roti yang diterima setiap anak adalah bagian. Nah, di sini coba diperhatikan contoh kedua.
adik mempunyai setengah batang coklat yang akan diberikan kepada 3 temannya, dan masing-masing teman harus mendapat coklat yang sama banyak. Maka coklat yang diterima setiap teman adik adalah titik-titik. Kedua contoh ini merupakan model dari pembagian pecahan biasa dibagi dengan bilangan asli. Tentu dalam konteks ini kita diajak untuk bisa menganalisis sebuah soal cerita. Adik-adik diajak untuk berpikir bagaimana bisa menyelesaikan soal cerita ini. Makanya perhatikan cara atau trik yang Bapak berikan. Kita misalkan menyelesaikan soal ke-1. Tadinya ibu mempunyai 3/6 roti akan diberikan kepada 2 anaknya. Masing-masing anak harus mendapat roti yang sama. Roti yang diterima setiap anak adalah titik-titik bagian. Nah, misalnya ini rotinya. Ya, ini rotinya. Lalu nantinya ibu mempunyai dari total roti itu adalah 3 dari 6 bagian itu. Nah, misalnya Bapak akan pisahkan rotinya. Nah, inilah roti yang dimiliki oleh ibu. Dan ketiga bagian ini akan dibagikan kepada 2 anaknya sama banyak. Berapakah semua masing-masing dimiliki oleh setiap anak itu? Dan berapakah roti yang diterima setiap anak? Coba kita perhatiin. Dari gambar tampak bahwa roti yang diterima setiap anak adalah 3/6 dibagi dengan 2 sama dengan 3/8. Nah, dari model ini kita bisa menggambarkan bahwa 3 bagian dari 6 roti tadi ketika dibagi maka total bagian menjadi 8 bagian tersebut dari 3 bagian. Nah, konsep seperti ini adalah apabila pecahan biasa dibagi dengan bilangan asli, maka pembilang dari pecahan tersebut tetap, sedangkan penyebutnya dikalikan dengan bilangan asli itu. Atau dalam bentuk umum, yaitu A per B dibagi dengan C sama dengan A dikali per B kali C. Sekarang kita coba selesaikan pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa. Contoh, kakak mempunyai 3/4 meter pita yang akan dibuat hiasan. Setiap satu hiasan memerlukan pita 1/4 meter. Berapa banyak hiasan yang dapat dibuat? Nah, seterusnya. Ibu mempunyai gula 3/4 kg untuk dibuat kue. Masing-masing loyang kue memerlukan setengah kilogram gula. Berapa loyang kue yang dapat dibuat ibu? Dari kedua contoh ini merupakan ilustrasi dari pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa. Nah, kita coba menyelesaikan contoh soal ke-1. Kakak mempunyai 3/4 meter pita yang akan dibuat hiasan. Setiap satu hiasan memerlukan pita 1/4 meter. Ingat itu. Berapa banyak hiasan yang dapat dibuat? Nah, penyelesaian, kakak mempunyai tadi 3/4 meter pita yang akan dibuat hiasan. Dan setiap hiasan memerlukan 1/4 meter pita. Hiasan yang dapat dibuat ada sebanyak titik-titik. Jadi kita dapat memodelkan dalam kalimat matematika adalah 3/4 dibagi dengan 1/4. Nah, sama dengan 3/4
dibagi dengan 1/4 sama dengan 3/4 dikali dengan 4/1. Sehingga hasilnya adalah 12/4. Maka totalnya adalah 3 meter. Maka hiasan yang dapat dibuat adalah sebanyak 3 meter. Nah, bentuk umum ini adalah A per B dibagi dengan C per D sama dengan A dikali D per B dikali C. Ibu memiliki abon ikan 3,5 kg yang akan dimasukkan ke dalam 5 kantong plastik. Ukuran kantong plastik sama. Berapa kilogram beras setiap kantong plastik? Informasi. Abon ikan sebanyak 3,5 kg. Banyak kantong plastik sebanyak 5 kantong. Yang menjadi pertanyaan, berapa kilogram berat abon ikan setiap kantong plastik tersebut? Penyelesaiannya, berat abon ikan atau per kantong itu sama dengan 3,5 dibagi dengan 5 kantong plastik. Oke, nantinya dengan cara ini barulah kita bisa melihat berapa berat setiap kantong plastik yang diperoleh. Nah, sama dengan 7/2 dibagi dengan 5, artinya 7/2 itu diperoleh dari pengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Sehingga selanjutnya 7/2 dikali dengan 1/5. Dan hasilnya adalah 7/10 kg. Kesimpulan, jadi berat abon ikan per kantong plastik adalah 7/10 kg atau 0,7 kg. Sekarang kita masuk pada materi berikutnya, yaitu pecahan desimal. Perhatikan bilangan desimal berikut ini. 0,3 dapat dirubah ke pecahan biasa menjadi 3/10. Artinya dalam konteks ini, setiap angka di belakang koma maka dihitung dengan sepuluhan. Apabila ada 2 angka di belakang koma maka dihitung ratusan, sehingga menjadi kelipatan-kelipatan 10. Sebanyak angka di belakang koma maka itu menjadi kelipatan 10 misalnya. Misalnya kita lihat 0,3 dapat dirubah ke pecahan biasa menjadi yaitu 3/100. Kenapa 100? Karena ada 2 angka di belakang koma. 2,964 dapat dirubah ke pecahan biasa menjadi 2964/1000. Jadi adik-adik sudah paham kan bagaimana itu pecahan desimal, kemudian bagaimana jika kita merubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, mari kita coba simak. Pak Bagas mempunyai beberapa toko beras. Ia akan membagikan 1,25 ton beras ke beberapa tokonya sama banyak. Jika setiap toko mendapatkan 0,25 ton beras, maka banyak toko Pak Bagas adalah, sebagai informasi dari ilustrasi soal di atas, jumlah total beras adalah 1,25 ton. Perolehan setiap toko adalah 0,25 ton. Ditanya banyak toko Pak Bagas. Penyelesaian. Banyak toko Pak Bagas yaitu jumlah total beras per perolehan setiap toko. Sehingga 1,25 dibagi dengan 0,25 sama dengan 125/100 dibagi dengan 25/100. Tahu kenapa per 100? Karena 2 angka di belakang koma. Nah, jadinya 125/100 dikali dengan 100/25. Masih ingat kan konsep seperti itu? Nah, sehingga diperoleh 5/1. Tahu kenapa 5/1? Coba lakukan operasi perkalian itu dan hasilnya nanti akan 5/1.
Jadi 5 dibagi 1 sama dengan 5. Jadi total banyaknya toko Pak Bagas adalah 5 toko. Selanjutnya, kue Pak Hasan sebanyak 12/45 kotak. Kue tersebut akan dibagikan sama banyak kepada 16 kepala keluarga yang ada di sekitar rumahnya. Banyak kue yang diperoleh setiap kepala keluarga adalah titik-titik. Dari contoh soal ini memberikan kita keterangan bahwa kue Pak Hasan itu sebanyak 12/45 kotak. Ya, lalu ada niatnya membagikan sama banyak kepada 16 kepala keluarga. Jadi banyak kue yang diperoleh setiap kepala keluarga itu berapa? Nah, sebagai informasi, total kue adalah 12/4/5. Dibagikan sama banyak 16 kepala keluarga. Jadi yang ditanya adalah banyak kue per kepala keluarga yang diperoleh. Jadi penyelesaian yaitu banyak kue per kepala keluarga sama dengan 12/45 dibagi dengan 16 kepala keluarga. Hasilnya 64/5. Itu diperoleh, artinya pecahan campuran tersebut dirubah ke pecahan biasa menjadi 64/5 lalu dibagi dengan 16. Jadi 64/5 dikali dengan 1/16. Dan hasilnya adalah 64/80 dan hasilnya itu adalah 64/80. Kita misalkan bagi kedua pembilang dan penyebut itu sama-sama dibagi dengan 16. Maka hasilnya adalah 4/5. Artinya 64 dibagi 16 4, 80 dibagi 16 sama dengan 5. Jadi banyak kue yang diperoleh per kepala keluarga adalah 4/5. Nah, untuk lebih memperdalam materi ini, silakan untuk mengerjakan soal atau latihan serta banyak belajar. Nantinya dengan banyak belajar, dengan banyak mengerjakan soal dan latihan, Bapak yakin kepada adik-adik semua mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam bentuk cerita dan menjadi anak-anak yang jenius dalam menyelesaikan suatu kasus.